kita lakukan ketika sudah memasuki fase umur 40 tahunan ke atas itu apa? Itu. Dari ayat tersebut, Al-Ahqaf ayat 15 tersebut, yang pertama yang menjadi amalan kita adalah terus kita selalu berdoa dengan doa itu. Pun apa? Dereng. Doa nih. Rabbi, monggo. Auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini yang diajarkan. Maka ketika sudah mencapai usia 40 tahun atau umur 40 tahunan itu, kita sering-sering berdoa dengan doa tersebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, ketika membaca surat tersebut dan beliau sudah mencapai umur 40 tahun, maka sejak itu Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah meninggalkan doa ini. Terus berdoa. Gitu. Sebagai doa inti pada usia-usia seperti itu yang dibutuhkan dalam hidup, yaitu tadi. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, agar kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Lah, bersyukur itu gampang, Pak. Tapi kenyataan memang titik. Yang sanggup bersyukur cuma sedikit orang. Baik dengan ucapan, apalagi dengan perbuatan. Sedikit. Yang terjadi adalah ketika ada rezeki, ketika ada momen kebahagiaan, kita komentarnya apa? Allah cuma segini aja. Yang gampang-gampang aja gitu. Allah cuma gini aja. Allah, kamu cuma kebagian segitu aja kok seneng. Aku segini saya kurang. Ya susah. Di dalam surat Saba, Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang sanggup bersyukur. Mung titik sing bisa syukur itu. Lah, warga RW 16 jumlahnya berapa orang sih yang beragama Islam? Lah sing teko ning masjid lho sing ibadah berapa? Kan sedikit. Ya memang begitu takdirnya, qadarullahnya begitu. Orang yang bisa bersyukur itu sedikit. Bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu wa kullu syai'in fi mahallih. Jadi seseorang yang menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Syukur dalam arti yang lain, ziyadatul khair ila Allah. Orang semakin banyak amal solehnya, semakin banyak kebaikannya, semakin banyak ibadahnya, semakin baik hidupnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya yang ngaji di sini, jamaah emang titik, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Cina ya penduduk surga cuma sedikit. Tapi bukan berarti oke nih pasti surga, ya bukan. Maksudnya gini,
membanding dari ayat tadi, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba Allah yang mampu bersyukur, yang mau bersyukur. Kita bandingkan RW 16 yang beragama Islam berapa, yang datang ke masjid salat berjamaah berapa, kan sedikit sekali. Maka kadang-kadang alhamdulillah ya Allah, kami mudah-mudahan tergolong orang-orang yang sedikit itu. Jadi bukan banyak-banyakan. Kan kita sering kebalik. Males aku ngajine mung titik. Kono sing akeh ya mae kan gitu. Ya kalau pilihan sekedar pilihan ya enggak apa-apa. Tapi kemudian karena pengikutnya pesertanya sedikit, wis males aku enggak ono sing ngaji. Terus malas pisan enggak ngaji pisan. Kan keliru. Jadi pada momen tertentu, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kami tergolong orang yang sedikit itu. Karena orang yang sedikit itulah orang-orang yang tergolong hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Termasuk orang-orang yang mau memperbaiki ibadahnya, orang-orang yang berusaha mencari majelis-majelis untuk ingin tambahan ngaji, bukan untuk hanya sekedar tambahan. Saya harus memanfaatkan sisa umur saya mendengarkan majelis, karena ikut majelis itu keutamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Bukhari Muslim dikatakan, siapa yang mendapatkan taman surga, maka mampir di taman surga. Ternyata taman surga itu ya kumpulannya orang yang haji. Itu. Apabila kalian menemukan taman-taman surga, maka mampirlah di situ, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah taman surga itu adanya nanti di akhirat, kelak di surga Allah? Tapi kenapa engkau bersabdanya, bicaranya sekarang? Apa itu taman surga? Sahabat bertanya seperti itu. Kata Nabi, taman surga itu adalah kumpulannya, kelompoknya orang-orang yang ngaji, hilatuz zikir, majlis zikir, majlis ilmu, tempatnya orang-orang yang di situ ada pencerahan agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tidak ada yang kita bicarakan kecuali agar kita senantiasa bisa ingat kepada Allah. Kan gitu. Jadi berbahagialah orang-orang yang sedikit. Yang pertama, banyak-banyak berdoa dengan doa tersebut. Yang kedua, minta kepada Allah tergolong hamba Allah yang bersyukur. Lah usia 40 tahunan ke atas kalau nggak ketemu syukur, sumpah Pak. Nggak ketemu syukur, ajur. Sebab usia sudah mulai seperti itu, seperti saya sekarang, sudah merasakan banyak keluhan. Banyak. Gitu. Kalau tidak ketemu syukur, itu mah stres. Maka alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih senior umurnya, usianya daripada saya, masih sehat, masih kuat. Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya harus mengkaji, luar biasa. Berarti beliau-beliau ini banyak syukur kepada Allah. Bahasa lain syukur itu neriman papastian Gusti Allah, neriman qadarullah. Enggak banyak protes. Ya wis ngene anane, begini adanya, Gusti Allah takdirkan begini, saya terima dengan rela hati. Itu bersyukur. Itu. Enggak banyak ya opo. Yes. Nah itu kan orang hatinya itu sudah secara titik saraf itu sudah membelenggu darah untuk bisa mengalir deras. Tapi orang-orang bersyukur itu aliran darah titik saraf itu bisa normal. Nikmat. Rabbi auzini an ashkura, bisa bersyukur atas nikmat. Maka sering-sering membaca alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah.
Walaupun sumpek, alhamdulillah ya Allah, insya Allah sumpeknya hilang. Loh kok iso? Lah kan dalilnya jelas sebenarnya. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, dia akan diberikan nikmat tambahan. Cuma banyak yang gak percaya. Sisi ilmu amal itu jarang mengamalkan. Karena sumpek kok alhamdulillah, sumpeknya astagfirullah, ya boleh aja. Sumpeknya innalillah, sumpek itu ya la haula wala quwata illa billah, ya silahkan aja. Tapi alhamdulillah itu bentuk syukur atas apapun yang terjadi. Dan ketika kita bisa bersyukur, Allah akan berikan nikmat itu, sehingga akan menghilangkan keluhan itu. Wa an a'mala sholihan tardahu. Yang ketiga yang harus dibuat, yang harus dilakukan bagi bapak ibu di usia 40 tahun lebih, apa? Banyak-banyak amal soleh yang diridhoi Allah. Apa artinya? Nyambung dengan kajian kemarin, kalau kita melakukan amalan apapun, ya niatnya karena Allah. Niatkan semata-mata ibadah kepada Allah. Niatkan semata-mata wujud takwa, wujud taat kita kepada Allah. Jadi bukan kebiasaan. Kalau ketemu tetangga, ketemu sahabat, kita harus saling menyapa. Saling menyapanya sudah bagus, sudah amal soleh. Cuma diridhoi Allah enggak. Kalau amal soleh cuma diridhoi oleh pasangan, oleh lawan bicara, oleh manusia, gak nyampe ridho Allah. Itu yang dimaksud. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia, tembuskan. Saya melakukan amal baik ini semata-mata saya melakukan ketaatan, wujud takwa saya. Saya melaksanakan perintah Allah. Sehingga kalau itu sudah terhunjam di dalam niat diri kita seperti itu, ketika kita melakukan amal baik kepada orang, niatnya karena Allah, maka kita tidak mengharap balasan dari orang itu, atau tidak gila pujian. Memang susah, harus berlatih. Itu harus dilatih. Punya tetangga sudah dibaik-baiki, dia tetap nggak baik, ya nggak apa-apa. Wong baiknya kita bukan untuk dia, baiknya kita itu untuk biar saya dibaikin sama Allah. Itu mestinya begitu. Itu disebut dengan amal yang diridhoi oleh Allah. Amal soleh itu gini Pak. Amal soleh itu amal baik. Amal baik itu apa? Amal yang bisa membaikkan diri sendiri, dan amal itu bisa membuat kebaikan bagi orang lain, dan orang lain bisa melakukan amal kebaikan yang sama. Itu amal soleh. Ada orang, yang penting aku berbuat baik. Perkara orang tersinggung atau enggak, ya urusannya diri-diri. Kan ada gitu. Nah itu kurang pas. Amal baik itu mesti bisa membaikkan diri sendiri dan bisa membaikkan orang lain. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah diriku dan perbaiki pula anak turunanku. Apa enggak hebat doa ini? Hebat. Panjenengan yang punya anak keturunan, perlu sekali doa ini yang diperintahkan Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki diriku, perbaiki dzurriyyahku, anak turunanku ya Allah. Karena hanya Allah yang bisa membaikkan. Kita pikir kita sekolahkan yang hebat-hebat terus anaknya dijamin jadi baik, enggak. Butuh doa. Butuh doa orang tua. Oh, anaknya sekolah biasa-biasa, tapi doanya hebat, amalannya bagus, ingat kepada Allah, ditolong Allah, anaknya luar biasa. Ya kalau memang di sekolahnya bagus-bagus,
bagus, di tempat yang bagus-bagus, doanya bagus-bagus, ya levelnya lebih tinggi. Tapi maksud saya, pelibatan dengan doa ini luar biasa. Wa aslih li fi dzurriyyati. Makanya kalau saya berdoa, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, anugerahi kami pasangan hidup kami, ya Allah, wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Saya ulang-ulang 3 kali, wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mudah-mudahan zuriyah kami, anak turunan kami, anak cucu kami menjadi pelita mata hati kami, menjadi penyejuk pandangan mata kami, bisa membanggakan orang tua. Itu maksudnya begitu, sama wa aslih li fi dzurriyyati. Agar Allah mendidik, membaikkan anak turunan. Inni tubtu ilaika. Nah, usia 40 tahun dan lebih itu saatnya untuk banyak-banyak taubat. Taubat itu apa? Tempat kembalinya tahu. Kita harus kembali kepada Allah. Bekalnya apa? Ibadah. Masa lalumu bagaimana? Ya Allah, masa laluku tidak sempurna, masa laluku kelam, masa laluku banyak dosa, masa laluku sangat suram sekali. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu namanya inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, moga-moga sisa hidup ini ya Allah Engkau berikan kepada kami ya Allah, menjadi hamba-hambamu yang taat, yang tunduk kepadamu ya Allah. Dan kapanpun kami menghadap kepadamu, mudah-mudahan diberikan kesempatan yang paling indah, yaitu husnul khatimah. Itu doa luar biasa. Jadi monggo nanti dibuka Qur'annya surat Al-Ahqaf ayat 15. Dibaca aja Qur'annya, dibaca. Kalau ada Qur'an terjemahan dibaca terjemahannya gitu. Diulang-ulang nanti hafal. Nggak usah niat menghafal. Insya Allah kalau dibaca terus akan hafal. Dan ketika dibaca, kunjamkan, disambungkan hatinya, ya Allah, iki temenan aku berdoa kepadamu. Bukan hanya baca doa. Aku temenan ya Allah, sungguh aku meminta kepada, minta tolong ya Allah. Diajak ngomong supaya nyala cahayanya, supaya nyambung. Karena kalau kebiasaan hanya doa, Rabbana zalamna anfusana, hanya ngowos toh, itu perlu diajak bicara. Ya Allah, aku doa ini sungguhan, aku minta pertolonganmu ya Allah. Rabbana zalamna, ya Allah Tuhan kami telah banyak zalim kepadamu ya Allah, zalim kepada diri sendiri ya Allah, telah melalaikan segala amalanku ya Allah. Itu diajak ngomong. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar muhasabah di awal tahun 1443 Hijriah. Hari ini masuk 21 Muharram. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan panjenengan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahi hidayah taufiknya, menganugerahi karunia rahmatnya kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.